Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Tuhan dalam Wacana Feminis Teologi Kristen, sebuah tinjauan kritis. Next. Baik, di depan kita ada sebuah slide gitu ya, yang mungkin teman-teman sudah asing dengan gambar ini atau yang masih baru dengan gambar ini. Ya, ini adalah sebuah inkuisisi gitu ya, di mana inkuisisi ini adalah badan atau lembaga yang bertugas memberikan hukuman kepada masyarakat gereja pada saat itu. Jadi masyarakat yang tidak aturan terhadap peraturan yang dibuat oleh gereja itu diberikan sanksi berupa inkuisisi ya. Oke, next. Ya, lebih dulu kita mengetahui ya, sejarah inkuisisi itu dibuat pada Paus Gregorius IX pada tahun 1231, membentuk institusi inkuisisi gitu ya, kepausan untuk memburu dan mengadili kaum heretik. Dan di sini korban inkuisisi juga secara keseluruhan gitu mencapai 90 juta korban gitu ya, 90 juta orang. Dan di Spanyol juga yang kita ketahui gitu bahwa inkuisisi secara resmi dibentuk oleh Paus Sixtus IV pada November 1478 dan baru berakhir pada tahun 1820. Oke, the next. Ya, problem inkuisisi di barat ini yaitu banyak korban-korban terutama yang hakimi oleh inkuisisi yaitu kaum perempuan gitu ya. Nah, dari zaman klasik gitu hingga zaman kontemporer saat ini gitu, ternyata perilaku gitu ya, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh oknum pihak beragama itu masih ada gitu ya. Seperti yang pertama kita lihat ya, ada beberapa studi kasus, 3 studi kasus ini gitu ya, yang dilakukan oleh pastor, kemudian dilakukan oleh tokoh agama gitu, dan dilakukan oleh pastor yang dilakukan di gereja Katolik kayak gitu ya. The next. Ya, slide selanjutnya yaitu, nah dari penjelasan tersebut gitu, dari permasalahan itu gitu ya, dan dari korban-korban inkuisisi yang berlangsung tersebut gitu, dari banyaknya korban-korban dan banyak yang berjatuhan korban-korbannya itu berupa wanita gitu, maka kaum feminis itu menganggap gitu ya bahwa agama adalah patriarki dan agama adalah sumber kekerasan gitu. Karena mereka menganggap dari zaman klasik hingga kontemporer gitu, agama itu gagal menjadi tempat kenyamanan bagi para kaum perempuan saat itu kayak gitu. Dan hingga saat ini juga kaum perempuan masih mengalami ketertindasan gitu ya dengan pihak yang dilakukan oleh gereja, oknum-oknum yang dilakukan dari gereja gitu. Ya, the next. Nah, di sini setelah permasalahan yang kita bahas gitu ya, selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa bahasan. Yang pertama yaitu definisi gitu ya. Definisi feminis teologi dalam pandangan Kristen gitu. Yang kedua yaitu sejarah feminis teologi, kemudian konsep Tuhannya seperti apa, kritik dan kesimpulan. Oke, the next. Ya, setelah kita mendengar gitu ya istilah feminis teologi itu seperti apa, maka kita perlu mengetahui definisinya bagaimana gitu. Bahwa di sini dikatakan gitu ya dari Susan Frank gitu melalui bukunya The Cambridge Companion of Feminist Theology mengatakan bahwa feminis teologi merupakan konsep penafsiran ulang para feminis dalam membahas masalah ideologi dan penafsiran ayat-ayat ketuhanan dan ibadah yang diterjemahkan ulang melalui cara pandang feminis. Jadi feminis teologi ini sebuah penafsiran ulang ya atau hermeneutik yang disampaikan oleh para feminis gitu untuk memasuki bagaimana cara pandang mereka itu dapat diterima melalui kacamata agama gitu ya. The next slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui seperti apa sih definisi dari feminis teologi, maka kalau ada pepatah itu jas merah kayak gitu ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Dan kita perlu mengetahui bagaimana sejarah dari feminis teologi ini gitu. Baik, kita lihat di slide selanjutnya gitu. Nah, dari bukunya The Oxford Handbook of Feminist Theology menjelaskan bahwa feminis teologi itu dimulai pada tahun kedua gitu ya, 1960-an, di mana saat itu sedang terjadi
sebuah situasi penindasan gitu terhadap perempuan, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat gitu. Dimana saat itu sangat situasi yang kekacauan kayak gitu ya, yang dimana banyak mayoritas menjadi korbannya itu perempuan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari sejarah feminis teologi dan perkembangannya seperti apa kayak gitu. Maka pada tahun 1960-an gitu ya, 1600-an maaf, pengembangan pemikiran feminis teologi itu dimulai gitu. Jadi di mana para ideolog feminis gitu ya, para pemikir-pemikir feminis gitu, mereka mulai memikirkan seperti apa gitu konsep perkembangan dari pemikiran feminis tersebut gitu. Dan pada tahun 1960-an lahirlah feminis teologi gitu, yang dimana cara berpikir mereka gitu ya, agar dapat memasuki pemikiran keagamaan, agar diterima melalui kacamata keagamaan. Dan pada tahun 1900-an gitu, penyebaran feminis teologi itu masuk ke dalam agama-agama besar, dan selanjutnya tak terkecuali ke dalam agama Islam kayak gitu ya, agama Islam dan agama Kristen juga, karena ini lahir dari kacamata Kristen kayak gitu ya. Selanjutnya, nah setelah tadi feminis teologi gitu ya berkembang di Kristen, feminis teologi juga ternyata wacananya mencoba gitu dimasukkan ke dalam Islam kayak gitu, mereka mencoba melihat melalui kacamata Islam, di mana lahirlah sebuah istilah feminis Muslim, di mana lahirnya adanya buku-buku tulisan kedua ini kayak gitu ya. Yang pertama ditulis oleh Tin Anwar kayak gitu, yang kedua kemudian dari Suara Muhammadiyah gitu. Dan bisa kita lihat dari kedua buku ini ya, pandangan bahwa feminis teologi itu berkembang di dalam Islam dengan hadirnya ke dalam feminis Muslim di Indonesia kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui ya bagaimana lini masanya, bagaimana definisinya gitu ya, kita perlu mengetahui juga bagaimana sih konsep Tuhan menurut feminis teologi itu, terutama pada kacamata Kristen gitu. Di sini dapat kita lihat gitu ya melalui beberapa faktor gitu. Yang pertama dari keberadaan, kemudian dari sifat, dan selanjutnya dari keadilan gitu. Kalau dari keberadaan gitu, bahwa feminis teologi itu memandang bahwa konsep Tuhan itu adalah hanya sekedar dilihat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Dan kemudian keberadaannya itu mereka menyalahkan kenapa keberadaan dari feminis teologi Kristen itu hanya dikatakan Bapa, kenapa tidak Bunda Maria kayak gitu. Padahal yang memperjuangkan lahirnya Yesus adalah Bunda Maria gitu ya. Kemudian dilihat dari sifatnya. Dari feminis teologi ini mereka memandang bahwa agama kayak gitu ya, bahwa Tuhan itu dapat dilihat melalui maskulinitas dan feminitas gitu. Sedangkan di dalam penghakimannya juga gitu, mereka memandang bahwa penghakiman keadilan itu tidak memiliki keberpihakan kepada kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu sebelah gitu ya, tidak memberikan keadilan yang semestinya. Jadi menurut mereka bahwa keadilan yang diberikan oleh Tuhan itu hanyalah ancaman gitu, hanyalah kekerasan yang diberikan kepada perempuan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, apabila kita lihat dari sifat kayak gitu ya, bahwa feminis memandang bahwa sifat ketuhanan di mata agama itu mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat feminitas dan maskulinitas, namun dominan patriarki. Jadi patriarki itu hanya memihak pada laki-laki kayak gitu ya. Hanya mereka memandang patriarki itu bahwa kekerasan gitu, tidak ada keberpihakan kepada perempuan gitu. Itu dilihat dari sifatnya kayak gitu ya. Feminis teologi Kristen memandang dari sifatnya, sifat ketuhanannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, apabila dilihat dari segi keberadaan ya, bahwa feminis teologi itu memandang adanya teori secondary creation. Secondary creation itu teori penciptaan di mana perempuan gitu ya, di mana wanita itu menjadi sosok pelengkap nomor 2 atau biasa dikenal dengan istilah Imago Dei. Gitu ya. Jadi
feminis teologi Kristen itu memandang bahwa Tuhan itu tidak niat menciptakan wanita, menciptakan perempuan gitu. Karena mereka hanya memandang wanita itu diciptakan hanya untuk pengobat kesepian bagi laki-laki, di mana Hawa itu diciptakan hanya untuk pelengkap sebagai kaum hanya untuk pelengkap bagi Adam kayak gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak sungguh-sungguh menciptakan wanita. Dan mereka menganggap dengan adanya teori secondary creation itu, makanya dari itu perempuan cenderung mendapati gitu ya sifat kekerasan, mendapati kekerasan yang dilakukan oleh agama. Dilihat dari keberadaannya. Oke, the next dari keadilan gitu. Penghakiman Tuhan yang patriarki gitu ya terhadap kaum perempuan bersifat diskriminatif dan otoriter. Jadi mereka memandang bahwa keadilan yang dilakukan oleh Tuhan di mata Kristen gitu itu sangat tidak berpihak kepada kaum perempuan kayak gitu ya. Hanya diskriminatif, hanya mengekang gitu dan cenderung otoriter, tidak adanya toleransi gitu kepada kaum perempuan gitu. Baik, kita lihat slide selanjutnya gitu ya. Maka para feminis teologi beranggapan gitu ya, mereka memandang bahwa feminis teologi merupakan satu-satunya gitu ya solusi yang diberikan oleh feminis untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di dalam agama gitu. Dan mereka beranggapan semua perempuan di dalam agama itu mengalami ketertindasan yang sama gitu, mengalami penderitaan yang sama. Tapi kita lihat gitu ya, apakah dari Islam seperti itu gitu, bahwa Islam itu datang gitu sebagai rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai agama yang melindungi bagi kaum perempuan gitu. Dengan hadirnya Islam, kaum perempuan dilindungi gitu dan diberlakukan banyak aja peraturan-peraturan gitu ya. Banyak hadis-hadis yang melindungi kaum perempuan gitu. Maka feminis teologi itu tidak relevan apabila diterapkan dalam Islam gitu ya. Karena apa? Karena menyangkut hal teologi. Hal teologi itu ibarat kita dapurnya gitu ya. Bahkan di surat Al-Kafirun itu dikatakan lakum dinukum waliyadin gitu. Agamaku dan agamamu agamamu. Maka feminis teologi ini tidak relevan gitu ya apabila diterapkan di Islam, maaf. Apabila feminis teologi diterapkan di Kristen itu sangat relevan karena tadi gitu banyak ketertindasan dan banyak penafsiran ulang gitu kan yang dilakukan oleh para kaum gereja gitu ya terhadap perlindungan terhadap perempuan. Tapi apabila di dalam Islam, feminis teologi itu tidak relevan dilakukan. Mengapa gitu? Maka dapat kita lihat gitu ya. Slide selanjutnya. Next. Nah, dalam Islam gitu ya, bagaimana konsep ketuhanan di dalam Islam gitu? Bisa kita lihat dari 3 hal juga gitu ya. Yang pertama dari keberadaan, kemudian dari sifat, dan dari keadilan gitu. Oke, the next. Nah, apabila kita lihat dari sifat kayak gitu ya, perbedaan cara pandang dari sifat Tuhan dari feminis teologi Kristen terhadap feminis teologi terhadap Islam gitu ya. Cara pandang feminis teologi Kristen dan cara pandang Islam terhadap Tuhan seperti apa? Apabila dilihat dari sifatnya gitu, bahwa sifatnya itu perbedaan cara pandang gitu atau worldview Islam dengan feminis bahwa bahwa dilihat dari sifat gitu ya, perbedaan cara pandang atau worldview Islam dengan agama lain itu, Islam memandang Tuhan itu absolut kayak gitu ya, mutlak dan transendental. Jadi tidak dapat didefinisi gitu dan tak dapat diungkap dengan deskripsi. Jadi tidak dapat dijangkau dengan logika kita gitu ya. Ada hal-hal tertentu gitu ya yang tidak dapat dijangkau dengan logika gitu. Maka sifat Tuhan itu tak terbatas kayak gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, sifat-sifat Allah gitu ya yang dimiliki oleh Allah itu yang pertama bersifat mutlak, maha segalanya gitu. Kemudian maha sempurna dan terhindar dari segala sifat kekurangan, aib dan cacat. Kemudian tidak berawal dan tidak berakhir, zohir dan batin gitu ya. Jadi tidak mungkin dapat dijangkau oleh panca indera kayak gitu ya. Tidak dapat kita deskripsikan dengan logika kita gitu. Jadi sifat-sifat Allah itu memang dia transenden seperti yang saya jelaskan tadi kayak gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian dari keberadaan Tuhan kayak gitu ya, apabila di dalam Islam
Islam mendefinisikan bahwa keberadaan Tuhan itu tunggal, adalah wujud. Jadi tidak dapat berdampingan dengan apapun kayak gitu ya, yang menyebabkan menjadi ganda ataupun berbilang, dan tidak dapat menyerupai siapapun kayak gitu. Dan tidak dapat disejajarkan dengan apapun atau siapapun. Jadi tidak ada yang namanya sifat Tuhan itu dia maskulinitas ataupun feminitas kayak gitu. Dia ada maskulin dan feminim gitu. Jadi bahwa Allah itu sifatnya itu tunggal gitu atau wujud. Oke, di slide selanjutnya. Apabila dilihat dari keadilan gitu ya, menurut Syed Naqib Al-Atas kayak gitu, pada bukunya On Justice gitu, bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi selaras hati, pikiran, dan sikap. Jadi apabila dia telah benar dalam berpikirnya gitu ya, kemudian dibenarkan dengan hatinya, maka perilaku dan sikap dan pikirannya itu akan selaras gitu. Jadi membenarkan itu ajaran Tuhan gitu dan keyakinan di dalam Islam itu seperti apa. Maka perlu kita ketahui bahwa konsep keadilan yang ada dalam Islam gitu ya, dan jika dibandingkan dari konsep Tuhan yang didefinisikan oleh feminis teologi Kristen itu kurang tepat gitu, karena tidak sesuai gitu ya, tidak selaras antara hati, pikiran, dan sikapnya gitu. Oke, selanjutnya. Maka setelah tadi gitu ya didefinisikan bahwa feminis teologi itu membuat suatu model konsep ajaran ketuhanan sesuai dengan konsep feminis. Sedangkan Tuhan dalam Islam itu tidak terkotak-kotakan gitu ya dalam model gender tertentu gitu. Karena konsep ketuhanan yang ada pada Islam itu sudah jelas termaktub dalam Al-Qur'an gitu. Jadi tidak dapat dibarengi gitu ya. Jadi antara yang feminis teologi itu teologi Kristen itu kiri dan sedangkan Islam itu kanan. Jadi antara yang di kiri dan di kanan itu tidak dapat saling bersatu gitu ya. Jadi seperti rel kereta, seperti lagu juga, aku kiri kowe kanan, wes bedo jalan. Jadi tidak dapat berbarengan kayak gitu. Maka dari seperti ini gitu, bahwa kita ketahui konsep feminis teologi Kristen itu tidak dapat diterapkan kepada Islam gitu karena tidak relevan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata gitu ya, banyak tersendat-sendat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.